lain, melainkan berasal dari diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman otak encer dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas mengenai SKB Pedagogik khusus guru IPA. Nanti teman-teman bisa pelajarin SKB Pedagogik umum dan SKB Pedagogik guru IPA ini gitu ya teman-teman. Tetap semangat diperjuangkan SKB-nya tahun ini. Semoga tahun ini adalah tahunnya teman-teman untuk bisa menjadi ASN. Amin ya robbal alamin. Simak terus video ini. Setelah kalian mengetahui bahwa wujud zat dapat berubah karena beberapa faktor, bagaimanakah kalian dapat memisahkan garam kotor ini? Pertanyaan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam jenis pertanyaan: A. Pengambilan keputusan, B. Pemecahan masalah, C. Penerapan konsep, D. Pengambilan kesimpulan, E. Terbuka. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Betul banget, yang A. Pengambilan keputusan. Pembahasannya, pertanyaan bagaimana, termasuk dalam jenis pertanyaan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Gitu ya teman-teman. Nanti tiap videonya bisa teman-teman pause terlebih dahulu gitu ya untuk memikirkan jawabannya. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Berikut ini beberapa tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran IPA, yaitu siswa pertama, saling belajar dari sesama teman kelompoknya. Yang kedua, memiliki bekal keterampilan untuk masa depan. Ketiga, menyadari akan keteraturan alam ciptaan Tuhan. Yang keempat, memiliki peluang yang sama dalam menggunakan alat. Tujuan yang sesuai dengan prinsip kesamaan memperoleh kesempatan adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 3, E. 2 dan 4. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Betul banget, yang C, 1 dan 4. Pembahasannya, prinsip kesamaan memperoleh kesempatan, di mana penyediaan kesempatan bagi semua siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap diutamakan. Seluruh siswa dari berbagai kelompok termasuk kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial yang memerlukan bantuan khusus, berbakat, dan unggul berhak menerima pendidikan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya. Makanya yang termasuk prinsip kesamaan memperoleh kesempatan di sini, poin yang pertama yaitu saling belajar dari sesama teman kelompoknya, dan poin yang keempat teman-teman, memiliki peluang yang sama dalam menggunakan alat. Gitu ya teman-teman, bisa dipahami? Semisal nanti ada perbedaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut ya ke soal nomor 3. Jika guru membekali murid tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi, maka guru IPA tersebut dapat dikatakan menggunakan pembelajaran yang berbasis A. Kognitivisme, B. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, D. Humanisme, E. Sosialisme. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Betul banget, yang C. Konstruktivisme. Pembahasannya, aktivitas pembelajaran yang berbasis konstruktivisme. Yang pertama, membekali murid tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar peserta didik. Yang ketiga, melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku, seperti peta konsep, diagram Venn, portofolio, uji kompetensi, dan ujian komprehensif. Gitu ya teman-teman, bisa dipahami? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Seorang guru diminta untuk membuat penelitian tindakan kelas atau PTK. Berikut merupakan rumusan masalah yang paling sesuai dengan rumusan masalah pada PTK adalah A.
bagaimana cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada materi gaya di kelas 7 F SMPN 2 Surakarta. Yang B, mengapa siswa SMPN 2 Surakarta dapat membuat inovasi dalam bidang saintek? Yang C, bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar SMPN 2 Surakarta? Yang D, kapankah model pembelajaran problem-based learning mampu diterapkan pada pembelajaran matematika? E, apakah permainan menggunakan dadu mampu meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 9 SMPN 2 Surakarta? Kira-kira yang mana teman-teman? Rumusan masalah yang paling tepat untuk PTK? Betul banget teman-teman. Yang A, bagaimana cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada materi gaya di kelas 7F SMPN 2 Surakarta. Pembahasannya, penelitian tindakan kelas adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Jadi kata kunci dalam merumuskan masalahnya adalah meningkatkan. Makanya yang A teman-teman, bagaimana cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan model pembelajaran tersebut. Bisa ya teman-teman? Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 5. Please like, subscribe, and comment ya. Kita akan upload videonya setiap pukul 21.00 WIB. Bagikan juga videonya kalau teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat buat teman-teman gitu ya. Karena kita tidak tahu teman-teman kebaikan mana yang nantinya bisa mempercepat terkabulnya doa kita. Kita coba yang soal nomor 5. Bu Septi telah mengajarkan konsep magnet, materi elektromagnetik menggunakan media gambar di kelas. Namun demikian, para siswa masih kesulitan dalam memahami konsep elektromagnetik, baik dalam menyampaikan kembali proses elektromagnetik, menceritakan faktor-faktor yang mempengaruhi elektromagnetik, maupun terampil dalam menggunakan alat. Berdasarkan temuannya, selama pembelajaran di kelas, maka Bu Septi berencana melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Salah satu rumusan masalah yang dapat digunakan Bu Septi untuk melakukan PTK yaitu A. Apakah siswa putra lebih berani menyampaikan pendapatnya di depan kelas apabila dibandingkan dengan siswa putri? B. Manakah metode yang lebih baik untuk mengajarkan konsep elektromagnetik? C. Bagaimanakah cara mengurangi gaya medan magnet pada proses elektromagnetik? D. Apakah semua benda-benda yang ada di sekitar kita dapat dibuat magnet? Option E. Apakah penggunaan metode eksperimen dapat meningkatkan kemampuan pemahaman siswa? Kira-kira yang mana teman-teman? Betul banget, yang E. Apakah penggunaan metode eksperimen dapat meningkatkan kemampuan pemahaman siswa? Pembahasannya, rumusan masalah PTK seharusnya mengandung deskripsi tentang kenyataan yang ada dan keadaan yang diinginkan. Di dalam soal kan dikatakan bahwa para siswa masih kesulitan dalam memahami konsep elektromagnetik, baik dalam menyampaikan kembali proses elektromagnetik, menceritakan faktor-faktornya, maupun terampil dalam menggunakan alatnya. Makanya yang dipertanyakan, apakah penggunaan metode eksperimen dapat meningkatkan kemampuan pemahaman siswa? Gitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Bu Iva, seorang guru IPA, berpenampilan sangat energik. Ia sedang melakukan PTK dengan bantuan seorang dosen. Hampir setiap hari dia sibuk untuk menganalisis hasil pekerjaan siswanya dan mencoba memberi komentar yang dapat mendorong siswa untuk bekerja lebih giat. Para siswa ternyata sangat antusias terhadap usaha Ibu Iva.
karena para siswa merasa bahwa pekerjaannya diperiksa dengan cermat. Siswa pun membuat pekerjaannya dengan cermat pula. Siswa merasa bahwa ia selalu harus bekerja cermat, sebagaimana Ibu Iva memeriksa pekerjaannya dengan cermat pula. Ilustrasi di atas menggambarkan manfaat PTK bagi siswa dalam hal A. Perilaku guru yang melaksanakan PTK menjadi model bagi siswa. B. Guru mendorong siswa untuk memperbaiki hasil belajarnya. C. Siswa termotivasi oleh cara guru mengajar. D. Siswa dapat memperbaiki proses dan hasil belajarnya. E. Dosen memberikan motivasi kepada siswa untuk giat belajar. Kira-kira yang mana teman-teman? Manfaat PTK bagi siswa? Betul banget, yang D. Siswa dapat memperbaiki proses dan hasil belajarnya. Pembahasannya, manfaat PTK ini banyak banget teman-teman. Bisa untuk guru, siswa, maupun sekolah gitu ya. Kalau untuk siswa, yang pertama, peningkatan atau perbaikan kinerja siswa di sekolah. Yang kedua, peningkatan atau perbaikan masalah-masalah pendidikan anak di sekolah. Yang ketiga, peningkatan dan perbaikan kualitas dalam penerapan kurikulum dan pengembangan kompetensi siswa di sekolah. Yang keempat, memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, kesenangan dalam siswa untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas. Di samping itu, hasil belajar siswa pun dapat meningkat. Makanya yang paling tepat adalah yang option D. Siswa dapat memperbaiki proses dan hasil belajarnya. Terkadang, penghambat kesuksesan bukan datang dari pihak lain, melainkan berasal dari diri sendiri. Percayalah pada dirimu dan kemampuanmu. Ketahuilah bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang lebih besar daripada rintangan apapun.